Selamat pagi untuk kita semua, salam sejahtera. Saya Magdalena Buleng SPD, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pocong, memimpin sekolah ini sejak tahun 2018. SMP Negeri 1 Pocong terletak di Pocong, Desa Gurung Turi, Kecamatan Pocoranaka, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sekolah ini didirikan pada tahun 2011 dengan jumlah pendidik 13 orang, 1 orang pegawai negeri, dan 12 lainnya berstatus guru honorer. Jumlah peserta didik tahun pelajaran 2020-2021 adalah sebanyak 127 orang. Sekolah ini memiliki visi yaitu menjadikan generasi yang berprestasi, berkarakter, berbudaya, serta peduli lingkungan. Pada kesempatan ini kami akan menjalankan kegiatan rencana pengembangan sekolah dengan masalah utama yang saya angkat di sini adalah kurangnya kemampuan pendidik dalam mengelola TIK. Strategi yang dilakukan adalah melalui pelatihan oleh tutor sebaya dalam mengelola TIK. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan pendidik dalam mengelola TIK sebagai media pembelajaran untuk meningkatkan kreativitas peserta didik, menambah motivasi belajar peserta didik, dan peserta didik memahami materi yang diajarkan dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari, dan pengelolaan TIK sudah sangat maksimal oleh pendidik dan peserta didik di SMP 1 Pocong. Terima kasih. Kegiatan dalam rangka merencanakan pengembangan sekolah kita, terutama di bagian atau di bidang TIK. Rencana ini merupakan bagian dari tugas kepala sekolah, terutama sebagai bahan untuk melengkapi persyaratan dalam mengikuti kegiatan diklat kepala sekolah tingkat Kabupaten Manggarai Timur tahun 2020. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa masalah yang saya angkat dalam penelitian saya untuk pengembangan sekolah ke depan adalah meningkatkan kompetensi guru dalam mengelola TIK dengan melalui pelatihan TIK oleh tutor sebaya. Strategi yang tepat menurut saya untuk mengatasi masalah rendahnya pemahaman guru SMP Negeri 1 Pocong adalah dengan melakukan simulasi atau pelatihan oleh tutor sebaya dalam mengelola TIK. Guru mampu menerapkan aplikasi Google Classroom dalam pembelajaran di sekolah. Peserta didik mengikuti kegiatan belajar secara aktif, kreatif, dan jujur. Dengan kegiatan yang kita lakukan, kita menerapkan TIK dalam pembelajaran diharapkan supaya peserta didik lebih berpartisipasi secara aktif, kreatif, dan jujur di dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Peserta didik lebih mudah memahami materi ajar. Di tindak lanjut, guru wajib menggunakan IT dalam pelaksanaan pembelajaran. Guru wajib menerapkan aplikasi Google Classroom dalam pembelajaran untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Peserta didik di SMP Negeri 1 Pocong lebih termotivasi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dengan aplikasi Google Classroom. Demikian paparan singkat ini. Kiranya sekolah SMP Negeri 1 Pocong semakin berprestasi, berkarakter, berbudaya, dan peduli lingkungan. Dan terima kasih yang berlimpah kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah mempercayakan saya untuk berbagi pengalaman tentang IT dalam proses pembelajaran di SMP 1 Pocong. Baik, kita mulai saja. Teman-teman bisa lihat di layar yang saya tampilkan. Di situ terpampang jelas bertuliskan e-learning simulation adalah pembelajaran berbasis elektronik. Bagaimana proses penggunaan
aplikasi Google Classroom. Langkah yang pertama yang Bapak Ibu lakukan adalah masuk di search Google dan teman-teman bisa menulis Google Classroom. Layar yang ditampilkan pertama adalah seperti ini. Dan teman-teman akan diarahkan untuk alih ke tanda plus. Apa fungsinya itu? Di situ ada beberapa fitur yang ditampilkan, yaitu join class dan create class. Tetapi tugas Bapak Ibu sebagai pendidik, Bapak Ibu hanya masuk di create class. Setelah Bapak Ibu klik di create class, akan muncul tampilan layar seperti ini. Class name. Yang berikut, setelah kelas dibuat, akan muncul tampilan seperti ini. Di sana ada, saya kasih zoom, kode kelas. Apa manfaat dan fungsi dari kode kelas ini? Kode kelas ini adalah kode yang harus kita kirim ke siswa. Setelah itu masuklah kita ke fitur yang berikut, yaitu tugas kelas. Di tugas kelas, Bapak Ibu klik tugas kelas, ada saya kasih panah di situ. Kemudian langkah yang kedua, buat. Bapak Ibu klik buat, akan muncul tampilan seperti ini. Yang pertama, tugas. Nah, ketika Bapak Ibu klik di bagian tugas ini, akan muncul tampilan judul tugas. Tentang apa tugas itu? Langkah yang kedua adalah ketika Bapak Ibu klik di bagian tugas kuis, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Proses pengisiannya sama seperti pengisian di bagian tugas tadi. Pertanyaan. Ketika Bapak Ibu klik di bagian pertanyaan, akan muncul tampilan seperti ini. Yang berikut, bagian materi. Di bagian sini, Bapak Ibu bisa mengupload materi apa saja yang mau diajarkan ke siswa. Langkah yang berikut adalah bagian gunakan kembali postingan. Terakhir adalah topik. Bapak Ibu di bagian sini diarahkan untuk membuat topik. Itu yang berikut yang terdapat di aplikasi Google Classroom adalah anggota. Di situ ada guru, kemudian ada siswa. Di bagian guru, Bapak Ibu bisa menambahkan guru lain. Kalau seandainya Bapak Ibu membutuhkan guru lain untuk mengajar di kelas Bapak Ibu. Fitur yang berikut dalam aplikasi Google Classroom ini yang terakhir adalah nilai. Nilai-nilai yang sudah diujikan oleh siswa akan masuk di spreadsheet. Di spreadsheet itu kita ambil satu persatu nilainya dan diinputkan di sini. Oke, saya pikir demikian dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini bisa menambah pengetahuan dari Bapak Ibu guru. Dan selamat untuk praktik. Bagaimana tanggapan Anda tentang pelatihan TIK di SMP Sata Pocong? Saya sangat mendukung dengan adanya kegiatan tersebut karena bisa membantu untuk menambah wawasan dari guru dan juga bisa dengan mudah guru mentransferkan ilmunya kepada peserta didik. Saya lebih mudah menerapkan TIK dalam proses pembelajaran. Bagaimana tanggapan Anda mengenai metode pembelajaran yang berbasis IT? Saya merasa lebih termotivasi dengan pembelajaran berbasis IT. Saya merasa saya lebih mudah mencari materi di internet. Dengan metode pembelajaran berbasis IT, saya merasa lebih aktif dan kreatif dalam proses pembelajaran. Saya lebih mudah memahami materi yang diajarkan. Saya atas nama seluruh murid SMP Sata Pocong, saya merasa bangga dengan kehadiran aplikasi Google Classroom. Di mana karena saya tahu bahwa di Republik ini sangat membutuhkan